10 orang dengan satu guide. Maka diatur Bapak Ibu, nanti kelompoknya begini, jaraknya begini, sama jalannya dua-dua gitu ya. Kalau kita dua-dua kita berjalan. Maka banyak orang yang memang belum siap, termasuk para teman-teman yang merekam. Ini nggak ada yang siap, karena Anda tidak siap dengan 1 meter, ya kan? Nah, ini adalah latihan pertama yang seringkali kita tidak sadar. Ketidaksadarannya adalah satu, ujungnya tidak ngangguran mas. Jadi bagaimana mengatur flow para wisatawan, bagaimana menertibkan mereka. Nanti ini sesuatu yang memang tidak mudah, tapi kita coba. Kita untuk berlatih, mulai dari masuk rombongan, bagaimana guide itu bisa menerangkan. Kita akan lihat kondisi yang ada di Turu ini. Ternyata sudah cukup banyak orang pengen ke Dieng. Tapi mohon maaf kita belum bisa buka, karena kita mau kurva coronanya betul-betul tidak hanya melandai saja, tapi sudah melantai sampai tingkat bawah. Sekarang kita cek dulu ya, agar kita dapatkan buka dulu, buka foto. Saran saya nanti di awal-awal kalau perlu dikasih batas, orang nggak boleh pegang. Sebab dengan pegang, dengan dia foto, terus nanti orang lain datang lagi pegang foto lagi. Nah, pegangan ini itu bisa jadi penularan, kecuali semua orang yang masuk akan Anda kasih sarung tangan. Jadi tentu tidak ya. Jadi artinya boleh lihat, tapi mungkin berjarak saja, berjarak. Jadi itu juga ada pentingnya untuk mengkonservasi ya. Ini untuk awal-awal saja. Tadi dari depan sudah bagus, sudah disediakan tempat untuk cuci tangan, dan sanitizer-nya juga sudah disiapin. Kompletnya juga sudah ada, suruh masih cash. Maka nanti karena cash baik juga kalau tidak bersentuhan. Meskipun sudah pakai sarung tangan, mungkin masikannya bisa pakai lepek atau alat yang ditaruh juga tidak disentuh langsung. Nah, itu sedikit catatan yang ada di sana. Yang berikutnya lagi, kalau nanti mau uji coba, sebaiknya dibatasi jumlahnya. Dan kalaulah umpama nanti dicoba betul, tapi posisinya kita masih ada COVID gitu ya, meskipun sudah melantai gitu ya, ada baiknya uji coba itu diikuti dengan menggait wisatawan per kelompok. Terserah mau kelompoknya seberapa. Umpama per kelompok 20 orang satu guide. Maka wajib guide itu malah bagus. Sehingga guide-guide-nya akan banyak laku kan. Jadi karena COVID sekarang semua di-guide. Kenapa? Satu, mereka tertib, mereka terkontrol. Yang kedua, menjelaskannya dalam konteks wisatanya juga menjadi efektif. Kalau orang melakukan dewe-dewe, nah, dengan guide itu, maka guide-nya juga bisa menjadi optimal kan. Nah, terus saya menyarankan, karena biasanya banyak wisatawan pengen megang, pengen foto gitu. Maka kalau kecepatan atau frekuensi orang datang di satu titik, banyak yang megang, banyak foto di situ, maka ini terjadi potensi juga bisa menularkan. Maka saya sarankan nanti untuk tidak perlu atau tidak boleh menyentuh. Kalau perlu dikasih semacam polis lain, dikasih pembatas lah ya, agar orang tidak perlu bisa sampai di situ, orang bisa nonton juga. Kalau homestay gimana Pak? Nah sama, homestay ini kalau kondisinya masih seperti ini ya jangan dulu. Karena kalau masuk ke homestay, nanti siapa yang bisa menjamin orang yang masuk sehat. Kecuali loh ya, mau masuk semua harus rapid test, harus PCR test gitu. Kecuali kalau itu umpama bisa dilakukan ya keamanannya akan bisa dijamin. Jadi agak hati-hati soal itu. Meskipun saya bisa usul kalau ya nanti kita sebut sebagai kebiasaan baru, mungkin
mungkin homestay-nya juga di-manage dengan kebiasaan baru. Apa itu? Satu, setiap kamar bisa dikasih UV, ultraviolet. Jadi kalau nggak ada tamu dinyalain, kayak ruang operasi dokter itu. Jadi itu tuh membunuh kuman. Kantor saya buat seperti itu, ruang kerja saya buat. Nah kalau kemudian banyak orang, ada potensi banyak orang, bisa dikasih semacam air purifying. Jadi air purifiernya, mesinnya dibeli di situ sehingga bisa menjernihkan untuk mengelola kan di tempat-tempat tersebut. Nah memang pengelola hotel sekarang ini kita minta untuk lebih bisa memahami protokol kesehatan. Setidaknya ruang-ruang tertutup sekarang jendelanya sering dibuka. Jadi pas nggak ada tamu dibuka semua biar bagus. Ini hasil obrolan kita dengan para dokter. Dan mudah-mudahan untuk yang di Dieng, saya harapkan nanti pengelola jangan tergesa-gesa untuk buka, tapi seandainya kita mau simulasi dulu boleh, sehingga betul-betul nanti pada saat buka bisa. Dan nanti kita sampaikan kepada pengelola dengan para dinas juga di pemerintah negara, bisa mengajak ke biru-biru travel ya, terbatas dulu begitu, untuk bisa mencoba kalau kita masuk seperti apa, sehingga nanti kekurangan-kekurangan yang muncul dalam simulasi itu akan kita bisa perbaiki. Kalau di Culture Festival memungkinkan nggak Pak kegiatan itu dimodifikasi sesuai dengan new normal misalnya? Bisa, prinsipnya tidak berkerumun dengan jarak dekat, sehingga mungkin kalau kita lihat sisi waktu yang biasanya bulan Mas Alif? Agustus ya tidak mungkin. Umpama kemudian diundur ya, kalau saya berasumsi September kita sudah bisa melantai, Oktober, November atau dikasih di akhir tahun ya mungkin bisa aja, tapi terpaksa dibatasi, tiketnya dibatasi. Biasanya itu berapa orang itu Mas Alif? 5.000, maaf hari ini 1.000 kita kasih titik kotai gitu kan. Ini rombongan ini masuknya lewat sini nggak boleh bergerak, ini lewat nggak boleh bergerak. Itu juga sangat bisa. Kalau wisatawan masyarakatnya bisa berkontribusi untuk disiplin, ya kita sebagai bangsa kan harus bisa disiplin. Kita belajar dari negara mana mau? Jepang lah, jago ngantri lah. Kita antriannya 1,5 meter, 1,5 meter jalan, 1,5 meter jalan 1,5 meter lagi jalan. Nah dengan cara begitu ya menikmati musik agak kaku lah kira-kira gitu. Juga itu ya yang gondok gitu. Jadi orang senam Pak. Ya kira-kira begitu. Modifikasinya sebenarnya bisa macam-macam ya. Tapi cuman mungkin imajinasi saya belum bisa sampai bagaimana memilih sekian banyak orang untuk bisa menikmati pertunjukan itu. Ini yang saya kira penting para penyelenggara atau mereka mungkin para seniman bisa berkontribusi. Mana ya caranya ya? Sehingga kegiatan bisa kecuali tetap akan diselenggarakan di bulan Agustus, tapi Dieng Culture Festival virtual. Nontonnya di rumah.